Pendahuluan, perkembangan teknologi komputer membawa kebutuhan akan sistem yang mampu bekerja dengan cepat, efisien, dan andal. Dalam struktur dasar sistem komputer terdapat tiga komponen utama, yaitu perangkat keras hardware, perangkat lunak software, dan brainware pengguna. Ketiganya saling terintegrasi untuk menjalankan berbagai proses komputasi. Untuk menunjang performa sistem komputer, terutama dalam hal pengolahan data dan instruksi, konsep hierarki komputer, khususnya hierarki memori, sangat penting. Hierarki memori merupakan cara pengorganisasian memori berdasarkan kecepatan, kapasitas, biaya, dan jarak dari prosesor. Melalui pemahaman hierarki ini, kita dapat mengoptimalkan akses data dan meningkatkan efisiensi sistem secara keseluruhan. Sistem komputer itu kan memiliki tiga komponen utama, yaitu hardware, software, dan brainware. Perangkat keras atau hardware merupakan perangkat fisik komputer seperti CPU, memori, dan perangkat penyimpanan. Software sebagai program dan aplikasi yang berjalan di komputer. Brainware, pengguna atau operator yang mengoperasikan komputer. Hierarki komputer adalah konsep pengaturan komponen komputer secara bertingkat untuk meningkatkan efisiensi kerja, terutama dalam pengelolaan memori. Baik, selanjutnya di sini ada pengertian hierarki memori. Hierarki memori atau memori hierarki dalam arsitektur komputer adalah sebuah pedoman yang dilakukan oleh para perancang demi menyetarakan kapasitas, waktu akses, dan harga memori untuk tiap bitnya. Secara umum, hierarki memori terdapat dua macam, yakni hierarki memori tradisional dan hierarki memori kontemporer. Tujuan hierarki memori adalah untuk mengoptimalkan kecepatan akses data dengan biaya yang lebih efisien, sehingga komputer dapat bekerja secara optimal. Selanjutnya ada ciri-ciri hierarki memori. Yang pertama yaitu waktu akses memori meningkat dari atas ke bawah. Memori yang lebih dekat ke CPU lebih cepat diakses. Yang kedua yaitu ada kapasitas memori meningkat dari atas ke bawah, yaitu memori yang lebih lambat biasanya memiliki kapasitas yang lebih besar. Yang ketiga yaitu ada jarak memori ke prosesor semakin jauh ke bawah, yaitu memori yang lebih lambat biasanya terletak lebih jauh secara fisik dari CPU. Yang keempat yaitu ada harga per bit memori semakin murah ke bawah, memori lebih mahal per bit dibandingkan memori lambat. Selanjutnya yaitu susunan hierarki memori. Hierarki memori terdiri dari beberapa lapis utama, yaitu yang pertama ada register prosesor. Memori paling kecil dan tercepat langsung berada di dalam CPU, waktu akses sangat cepat, satu siklus CPU. Yang kedua yaitu ada cache memory, yaitu terdiri dari beberapa level. Ada L1 yaitu paling kecil dan tercepat, L2 lebih besar dan sedikit lebih lambat, L3 paling besar dan paling lambat di antara cache. Yang ketiga yaitu memori utama atau yang biasa disebut RAM, yaitu memori dengan kapasitas besar yang digunakan untuk menyimpan data dan proses yang sedang diproses. Yang keempat yaitu ada penyimpanan sekunder, media penyimpanan permanen seperti hard disk drive atau HDD, solid state drive atau SSD, dan media optik. Kapasitas sangat besar tetapi waktu akses paling lambat. Selanjutnya di sini ada contoh implementasi hierarki memori dalam kehidupan nyata. Yang pertama ada register prosesor. Implementasinya yaitu saat CPU melakukan operasi matematika atau logika seperti penjumlahan dua angka. Yang kedua cache memory. Implementasinya yaitu menyimpan data atau instruksi yang baru saja digunakan atau sering digunakan seperti data dari aplikasi yang sedang berjalan. Yang ketiga yaitu memori utama atau RAM. Implementasinya yaitu menyimpan aplikasi yang sedang aktif, sistem operasi, serta file sementara yang digunakan dalam waktu dekat. Yang keempat yaitu penyimpanan sekunder. Implementasinya yaitu menyimpan semua data pengguna seperti dokumen, gambar, video, serta aplikasi yang belum dijalankan. Cara kerja hierarki memori, yaitu CPU pertama-tama mencoba mengakses data di register. Jika data tidak ada di register, maka CPU mencari di cache. Jika tidak ditemukan di cache, maka CPU mencari di RAM. Dan jika masih tidak ditemukan, maka CPU mengakses penyimpanan sekunder. Data yang sering digunakan akan disimpan di lapisan memori yang lebih cepat untuk mempercepat akses berikutnya. Di sini pertimbangan dalam hierarki memori. Dalam merancang memori hierarki, beberapa faktor yang harus diperhatikan. Seperti satu, ukuran memori, yaitu kapasitas setiap lapisan harus disesuaikan dengan kebutuhan. Kedua, kecepatan, yaitu memori yang lebih cepat harus ditempatkan di lapisan atas. Yang ketiga, kompatibilitas, yaitu memori harus kompatibel dengan sistem dan CPU. Dan yang keempat, latensi, yaitu waktu
satu, akses yang rendah sangat penting untuk lapisan memori atas. Seperti gambar berikut. Lalu ada tren dan perkembangan teknologi memori. Pertama, NVMe SSD, yaitu teknologi penyimpanan dengan kecepatan baca atau tulis jauh lebih tinggi dibandingkan HDD dan bahkan SATA SSD. Kedua, RAM DDR5, yaitu menawarkan kecepatan lebih tinggi dan efisien daya dibandingkan generasi sebelumnya. Yang ketiga ada Intel Optane, yaitu teknologi baru yang menggabungkan kecepatan memori dan kapasitas penyimpanan besar. Yang keempat, Unified Memory, Apple M1 atau M2, yaitu pendekatan baru yang menyatukan RAM dan memori GPU dalam satu sistem memori yang meningkatkan efisiensi. Baik, selanjutnya hubungan antara hierarki memori dan kinerja sistem. Kinerja sebuah sistem komputer sangat dipengaruhi oleh efisiensi hierarki memorinya. Beberapa pengaruh langsungnya antara lain kecepatan booting. Sistem dengan SSD lebih cepat dari HDD akan melakukan booting lebih cepat karena akses ke file sistem lebih singkat. Kedua, multitasking. RAM yang cukup besar memungkinkan banyak aplikasi berjalan sekaligus tanpa memperlambat sistem. 3. Respon aplikasi. Cache memori yang efisien membuat aplikasi dapat merespon lebih cepat terhadap perintah pengguna. Selanjutnya, kesimpulan. Hierarki memori merupakan komponen vital dalam desain sistem komputer yang efisien. Dengan pengaturan memori yang bertingkat mulai dari register, cache, RAM, hingga penyimpanan sekunder data dapat diakses dengan kecepatan yang sesuai dengan tingkat kepentingannya. Implementasi nyata dari hierarki memori dapat kita temui pada berbagai perangkat modern yang mendukung multitasking dan akses data cepat. Perkembangan teknologi juga terus mendorong inovasi dalam sistem memori untuk memenuhi tuntutan komputasi yang semakin kompleks di masa depan.